Shalom umat Tuhan, saya percaya kita datang dengan hati yang penuh sukacita di rumah Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah, kami mengucapkan welcome home. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Mohon perhatian, mulai bulan April ibadah raya akan diadakan 2 kali, yaitu pada jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Sehubungan dengan adanya ibadah Jumat Agung, maka Morning Call minggu ini hanya diadakan 1 kali pada hari Selasa 30 Maret jam 6 pagi. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada Jumat 2 April jam 7:30 pagi. Ibadah hanya diadakan 1 kali. Ibadah Paskah akan diadakan pada Minggu 4 April jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua bersukacita, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk waktu-waktu di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam bait-Mu. Kami rindu mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur Tuhan kami boleh datang dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat, dan dengan hati yang siap untuk memuji Engkau. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau siap melawat setiap kami yang hadir. Engkau siap mencurahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami bawa di hadapan. Kami siap memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat Tuhan boleh kembali duduk. Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Ini syukur kami.
sembah Dia. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kasih-Mu lebih dari cukup bagi setiap kami. Terima kasih ini sembah kami Tuhan. Ini hormat kami kepadamu. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku beri. Kau menyediakan bagi kami. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sembah Dia, sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-Mu dengan sorak-sorai. Sebab kasih setia-Mu nyata atas setiap kami. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, besar untuk diselamatkan. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, lebar kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, tak mustahil untuk diselamatkan. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya.
Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak yang dikasih Tuhan. Semoga bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari bersama-sama katakan. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan kita akan perkatakan apa yang Tuhan taruh bagi kita di tahun 2021. Buat tahun 2021 adalah tahun integritas. Bersama-sama katakan tahun 2021. Tahun integritas. Tahun 2021. Tahun integritas. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat segala anugerah dan kasih-Mu. Kalau saat ini kami boleh datang beribadah di tempat kudus-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPH GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Untuk Ketua BPD GBI Jateng dan DIY, Bapak Pendeta Gideon Rusli. Untuk Ketua Perwil Baradaya, Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Ketua Perwil Semarang, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Juga untuk Bapak-Bapak rohani kami. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta. Untuk Bapak Pendeta Ruby Dirgantara yang ada di Purwokerto. Juga Gembala Sidang di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu, para pemimpin kami. Mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami berdoa biarlah kasih karunia-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu. Pakai terus jadi berkat bagi jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa. Membawa api kemuliaan Tuhan, kebangunan rohani terjadi atas jemaat Tuhan, atas umat Tuhan, atas Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Dan Tuhan terus pakai hidup hamba-hamba-Mu. Mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun hamba-hamba melayani. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat para pemimpin yang kami kasihi. Pemimpin yang Tuhan pakai untuk membina kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota tercinta Wonosobo dan Semarang. Kota-kota yang Tuhan percayakan bagi kami. Di mana gereja boleh ada untuk menjadi berkat. Bagi kota-kota, bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kota ini Tuhan, buat Wonosobo. Terima kasih Tuhan buat kota Semarang. Kami percaya Tuhan mengasihi Wonosobo dan Semarang. Dan kami percaya Tuhan rindu banyak jiwa-jiwa bertobat di Wonosobo dan Semarang. Banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Damai sejahtera Tuhan atas Wonosobo dan Semarang. Dan kemuliaan Tuhan lebih lagi dinyatakan. Berkati para pemimpin kota ini Tuhan. Bahwa mereka Tuhan untuk menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah melalui mereka Wonosobo, Semarang akan mengalami kemajuan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih cara Gus memakai gereja-Mu tempat ini untuk menjadi berkat bagi kota Wonosobo, bagi Semarang. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan buat bangsa yang besar. Terima kasih kali kami boleh ada di Indonesia. Dan kami percaya ini waktu Tuhan. Bahwa Tuhan akan nyatakan kemuliaan Tuhan bagi Indonesia. Kami berdoa memberkati pemimpin bangsa ini Tuhan. Mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan pemerintahan di bangsa ini. Presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, sampai tingkat RT RW diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan adalah hidup mereka. Dan kebijaksanaan dari Engkau saja yang memimpin mereka Bapa. Kami percaya ini waktu Tuhan. Ya, Tuhan akan nyatakan kemuliaan bagi Indonesia. Ketika goncangan demi goncangan masih terjadi atas bangsa ini. Dan kami tahu ini tandanya bahwa lawatan Tuhan akan segera terjadi atas Indonesia. Kami berdoa penuhan jiwa besar-besaran terjadi atas Indonesia. Kami berdoa pertobatan jiwa-jiwa terjadi atas Indonesia. Dan kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan bahkan Indonesia akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami tahu ini waktunya Tuhan juga akan bangkitkan sebuah generasi yang baru. Generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda yang cintakan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Yang tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan dipakai Tuhan untuk menangkan jiwa. Menjadi berkat bagi Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa buat persembahan yang kami berikan.
Apapun yang kami berikan, baik itu persembahan ucapan syukur kami, persembahan mingguan, bahkan ketika kami membalikan persepuluhan, semua dikuduskan dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikannya dengan sukacita karena kami adalah orang-orang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, lebih dari emas, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Kau menjadikan kami lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Karena Engkau telah menebus hidup kami. Engkau menebus kami bukan dengan barang yang fana, tetapi Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Kami mau hargai kehidupan-Mu Tuhan yang telah Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengisi hari-hari dalam kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab, melayani Engkau, mengasihi Engkau, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan menghargai kehidupan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, ajari kami pada pagi hari ini, singkapkan segala yang tersembunyi, selidiki setiap hati kami, dan Engkau Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan kami. Engkau mencurahkan berkat-Mu pada pagi hari ini. Setiap kami menjadi tanah hati yang subur, bagi benih firman Tuhan ditaburkan. Terima kasih Tuhan, umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh sehubungan dengan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa kita ini harus bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, kita akan cross check dalam kehidupan kita check up rohani kita, jiwa kita ya, dengan judul kanak-kanak atau dewasa. Kita akan buka nats firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak.
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 1 Korintus 13 ayat 11. Next. Setiap manusia mengalami proses pertumbuhan. Amin, saudara. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara, kita semua di sini sudah dewasa, ya. Juga Bernard dan Wilson ini sudah mau dewasa, mau ABG, ya. Dulu kecil, dulu bayi, lari-lari di sini. Nah, baik secara fisik maupun secara jiwa. Getting old, maksudnya menjadi tua, versus growing up, yaitu bagaimana kita bertumbuh secara jiwa. Ya, idealnya saudara, seiring pertumbuhan fisik, jiwa kita bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Ya. Karena menjadi tua itu pasti ketika saudara dari bayi dikasih susu, dikasih makanan apa itu sereal, apa sampai nasi tim, sampai nasi keras ya. Nah, saudara otomatis saudara itu akan bertumbuh menjadi besar secara fisik. Nah, menjadi bertumbuh. Kapan tumbuhnya nggak tahu, tiba-tiba nanti menjadi besar dan tinggi. Bahkan hampir ada yang tingginya mungkin sampai 2 meter gitu ya. Nah, saudara, tetapi kenyataannya secara usia kita sudah dewasa. Tapi perilaku, sifat dan kelakuan kita seperti anak-anak. Nah, kita harus mulai ngerti kenapa ada firman itu ketika aku kanak-kanak, aku berpikir, aku bersikap, aku berkata-kata seperti anak-anak. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh ketika kita meninggalkan sifat anak-anak, otomatis kita akan menjadi besar. Karena apa? Setiap kita ini memiliki sifat anak-anak, karena kita semua pernah mengalami masa menjadi anak-anak. Rasanya menjadi anak-anak pasti senang sekali ya, nggak pernah bisa mikir apa-apa ya, pokoknya main. Nah, bertambahnya usia kita, tubuh kita menjadi besar. Nah, harusnya kita meninggalkan sifat anak-anak. Nah, dibilang kalau, itu orang udah 70 tahun tapi kelakuannya kayak anak-anak. Kan saudara pernah ngomongin orang gitu juga tanpa sadar. Karena sifatnya itu kekanak-kanakan gitu ya. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat menjelang kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu waktu saya bagikan di morning call bagaimana supaya kita ini roh, jiwa dan tubuh itu bertumbuh secara sempurna, yaitu kita ini harus diberi makanan secara fisik, sama aja juga roh kita, jiwa kita juga membutuhkan makanan rohani. Nah, ternyata saudara, kalau kita lebih gali lagi, ternyata kalau kita ini kok jiwanya nggak berkembang, nggak bertumbuh seiring dengan usia kita. Karena mungkin saja jiwanya sakit, kan pernah dibahas ya. Kalau jiwa kita sakit atau tubuh kita sakit aja kita nggak suka makan. Nah, ketika makanan diberikan nggak dimakan, ketika makanan diberikan nggak dimakan. Jadi nggak bisa bertumbuh. Nah kita akan lihat satu quotes ya. Sulit seseorang bertumbuh secara rohani apabila dia tidak sehat secara emosi. Nah, kita akan check up diri kita masing-masing ya. Apakah kita sudah dewasa secara fisik? Jelas di sini udah dewasa secara fisik, tetapi ciri anak-anak masih ada pada kita. Kita belum meninggalkan sifat perilaku kita sebagai anak-anak. Yang paling gampang ceknya dalam berkata-kata. Next. Anak-anak kalau ngomong itu diakui atau tidak, suka tidak bisa dipercaya. Kalau janji nggak bisa ditepati. Seringkali misalnya, ya mau nurut, nggak lagi-lagi gitu kalau dibilangi kan. Tapi ngelakuin lagi gitu ya. Nah, iya bener kok, ternyata bohong ya.
Iya Mi sebentar, tapi sebentarnya nggak tahu sampai kapan ya. Nah itu anak-anak, kalau dalam berkata-kata kadang-kadang nggak bisa dipercaya. Lalu apa isi perkataan? Ya, isi perkataannya ya ngomonginnya tentang hal-hal yang dia senangi saja. Seputar hobi, mainan, games, apalagi makanan. Ya, pokoknya kalau kita dibilang yang kalau kita seorang dewasa ya hal-hal yang ringan ya, hal-hal yang sukaan daging dan seputar dirinya aja, nggak bisa lebih dari itu. Lalu yang kedua, perasaan dan pikirannya, yaitu bicara tentang jiwa, sikap dan perilakunya, anak-anak tuh tidak tahan terhadap keinginannya. Kalau udah mau tidak bisa ditunda. Apa yang terjadi kalau nggak bisa kita dapat yang diinginkan? Ngambek. Benar enggak saudara? Ngambeknya berhari-hari harus dibujuk-bujuk. Kalau nggak dituruti, guling-guling. Bahkan di mall mungkin bisa guling-guling. Pernah lihat kan ada anak-anak seperti itu. Nah tapi ada nggak orang sudah dewasa, tapi kalau nggak dapat apa yang dia inginkan ngambek? Mungkin nggak ngambek, nggak guling-guling. Maksudnya ngambek tapi nggak guling-guling kalau marah ya. Tapi dia marah, kecewa. Dan bahkan dia bisa mengontrol orang lain dengan kekuasaannya, dengan powernya. Apalagi yang suka dilakukan anak-anak, dia suka bertengkar. Padahal pertengkarannya masalah-masalah yang remeh dan tidak bisa menyelesaikan konflik. Anak-anak itu reaktif, didorong oleh keinginannya sesaat, yaitu tadi kudu, saat ini juga. Kalau enggak ya bisa itu tadi nangis-nangis ya. Enggak bisa berpikir panjang, sensitif. Bila dibilangin dikit, bilangnya, wah papa jahat, mama jahat. Ya, nah ada orang dewasa, ada enggak ketika diajak diskusi enggak bisa, karena dia enggak bisa pikir panjang, pikirannya pendek, sempit, tetapi selalu menganggap dirinya paling benar. Anak-anak butuh perhatian, benar saudara? Suka cari perhatian. Waktu anak-anak saya kecil contohnya ya, kalau ada tamu, wah action gitu ya. Enggak cuma anak-anak saya percaya kalau anak saudara punya anak kecil, ketika tamu datang tuh malah riuh gitu ya. Mama ini, mama itu, pokoknya aduh. Biasanya enggak seperti itu, tapi action ya, cari perhatian. Butuh dimengerti. Dimengerti terus, kenapa? Karena memang belum memiliki kemampuan untuk memahami orang lain. Jadi memang anak-anak yang nggak bisa dituntut seperti orang dewasa, ya. Kadang-kadang ya egois lah gitu ya. Nah, tetapi apakah kita udah dewasa secara fisik, ya Tuhan juga mau kita meninggalkan sifat anak-anak itu, sadar nggak sadar kita masih memiliki sifat-sifat seperti itu. Nah, kalau kita masih memiliki sifat-sifat anak-anak dalam hidup kita, sadar nggak sadar kita jadi beban, jadi tekanan bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan melukai mereka. Ya, jangan sampai kita terus bertambah tua, tapi tidak getting old, tapi tidak growing up. Perilaku kita masih seperti anak-anak. Ya, dalam Alkitab yang gampang kita cari contoh siapa? Simpson, ya. Simpson secara fisik luar biasa, dia kuat, perkasa, sehat ya, otomatis ya. Tetapi mentalnya anak-anak, dia kurang dewasa. Contohnya gampang sekali marah dan sudah bila sudah ada mau harus cepat dituruti. Ya, dengan kekuatannya dia bisa hancurkan orang-orang, dia bisa perangi orang-orang Filistin ya, dengan emosi dia. Nah, tapi saudara pernah nggak lihat anak-anak gini ya? Anak-anak tapi dia tuh kok temuo ya kalau orang bahasa Jawa. Ini anak kok temuo ya, bisa bantuin orang tua, bisa tanggung jawab, bisa ngerti, bisa ikut prihatin, senang dan punya anak seperti itu ya. Jadi mungkin kita anak-anak tapi sepertinya sudah dewasa, perkataannya dewasa, pemikirannya dewasa. Tapi ternyata ya ada tetap anak-anak ya tetap anak-anak. Jadi kadang-kadang aja munculnya ya. Batas minimum dapat SIM berapa? 17 tahun. Ya, padahal dari umur 5 tahun dia bisa nyetir gitu ya, udah umur remaja udah jago nyetir, tapi tetap
pemerintah kasih batas usia SIM pernikahan ya yang dianggap dewasa adalah 17 tahun ya. Nah, jadi kalau kita mau cek, kadang-kadang ada seperti ada anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Nah, next, apa yang membuat kita seperti anak-anak? Apa yang membuat jiwa kita tidak bertumbuh? Yang pertama adalah luka emosi, ya, yang disadari atau tidak. Jadi ada quotes katakan keberadaan kita saat ini, ya, merupakan refleksi masa lalu. Ya, jadi setiap kita ini nggak pernah kebal dari pengalaman buruk karena kita dibesarkan garis bawahi dari keluarga yang tidak sempurna. Masa kanak-kanak kan kita ada dalam lingkungan keluarga, tapi keluarga kita tidak sempurna. Papa, mama tidak sempurna. Kita harapkan kan anak-anak kan polos ya, maksudnya dia digambarkan seperti kain seperti buku tulis yang masih kosong. Sebetulnya ngisi kan keluarga juga, orang tua yang orang-orang di dekat, karena mereka nggak gaul langsung di jalanan gitu ya. Ya kasus-kasus khusus, tetapi yang mengisi adalah mulai dari orang tua. Tetapi orang tua kita tidak sempurna, keluarga kita tidak sempurna. Dan semua orang tua pasti ingin mendidik anaknya itu dengan baik. Tapi otomatis orang tua punya keterbatasan atau nggak tahu caranya, atau orang tua kita adalah orang yang tidak bahagia, orang yang terluka juga, sehingga kita jalani hidup ini sebagai anak yang terluka. Kita akan lihat contoh pribadi yang mengalami luka masa kecil tetapi tidak dibereskan, yaitu Absalom. Dalam 2 Samuel 13, ya, saudara bisa baca di rumah. Absalom itu anak Daud yang kalau zaman sekarang itu hasilnya itu cowok Korea ya, cantik gitu, rambutnya bagus banget ya. Tapi waktu kecil dia ngalami luka emosi dengan Amnon, yaitu berarti kakak tirinya. Nah, kakak tirinya ini lain, berarti Daud itu kan punya beberapa istri. Nah, si Amnon ini anak paling besar, tapi dia perkosa adiknya Absalom, lain ibu berarti ya. Nah, dia jengkel, dia marah, adiknya itu Tamar diperkosa ya, dan tidak dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, dia luka, dia dendam, enggak pernah dibereskan. Nah, lalu dia juga punya luka emosi dengan ayahnya Daud. Kenapa? Ketika masalah itu terjadi, Daud tuh marah. Dia tuh jengkel. Amnon kok sama adiknya tega. Tapi dia tidak mengambil tindakan apa-apa. Dia tidak mengambil sikap yang tegas, gimana hukum Amnon. Kok seenaknya cuma marah doang gitu. Gak puas ya, bukan gak puas ya, harusnya ada didikan di situ gitu. Nah, bahkan ketika Absalom diusir dari rumah, dia lari ke kampung kakeknya dari mamahnya ya. Nah, dia pulang juga, Daud tuh nggak selama 2 tahun juga nggak mau ngomong sama Absalom. Jadi dia marah, menyimpan kemarahan dan pahit hati. Dia jadi pemberontak ya terhadap figur pemimpin dan figur ayah. Sulit diarahkan dan tidak bisa dikontrol emosi. Bahkan memiliki pemikiran-pemikiran liar untuk melakukan rencana jahat, sehingga akhirnya dia mengkudeta ayahnya sendiri. Jadi kalau luka emosi, luka kita pada masa kecil tidak diselesaikan, ya, sadar atau tidak, bagaimana kita hari ini merupakan refleksi dari pengalaman masa kecil kita. Lalu yang kedua adalah trauma masa lalu. Ya, jadi saudara hidup itu nggak bisa lepas dari pengalaman hidup, ya, apalagi yang udah setengah abad, pasti lebih gitu ya, udah ngalamin pengalaman-pengalaman hidup yang baik, ya, yang positif, tapi juga yang negatif. Ada perkataan gini, trauma is not your fault, but healing is your
responsibility. Maksudnya kita ngalami trauma itu bukan kesalahan kita. Tapi kesembuhan dalam hidup kita ini tanggung jawab kita, bukan orang lain yang membuat trauma. Trauma itu dalam kehidupan kita itu bisa ketika kita kehilangan. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Boleh enggak sih nangis gitu, katanya kan udah seneng tuh yang meninggal udah sama Tuhan. Kalau perpisahan itu pasti menyebabkan kesedihan ya saudara, tapi jangan bilang enggak boleh nangis gitu. Enggak. Kadang-kadang kita harus sedih, kita harus nangis gitu untuk ngeluarin emosi kita gitu. Untuk nyelesain rasa sedih kita. Kadang kalau ditahan-tahan nanti bisa kita tuh menyimpan sesuatu yang tiba-tiba muncul jadi nggak baik. Atau juga bisa dibully. Ya. Dari kecil dibully, mungkin body shaming ya. Kalau yang cewek bisa nonton film Imperfect ya. Di situ bagus gimana orang ini ketika dibully dari kecil, tidak berharga, tidak diterima, seakan-akan seperti itu karena tubuhnya yang gemuk, tapi dia bisa menyelesaikan ketika dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, dia mungkin langsing gitu ya, tapi dia sudah bisa mengerti sebetulnya kehidupan ini enggak cuma sekedar bahwa dia harus tampil cantik dan lain sebagainya ya. Nah, atau pernah berteman dan dihianati. Jadi kita menutup diri terhadap pertemanan kan sama aja ya. Semua orang tuh jahat, nggak baik gitu ya. Nah, contoh luka trauma waktu kecil yaitu Yefta. Yefta ini dibully waktu sangat kecil ya. Kita lihat di Hakim 11 sampai 12 oleh saudara-saudaranya karena dia anak dari perempuan sundal. Lalu dia diusir dari rumah, tetapi karena anugerah Tuhan, karena Tuhan memilih Yefta, dia diurapi dan dia memimpin satu peperangan besar sehingga dia bisa mengalahkan bangsa Moab. Pemimpin yang berhasil, tetapi karena belum menyelesaikan traumanya, belum pulih ya. Di Hakim 12 ayat 1 sampai 2 di situ hanya kejadian sederhana, tapi dia jadi terbongkar, teringat masa lalunya. Jadi ketika perang gitu ya, ada suku Efraim tuh bilang, loh kok nggak undang-undang gitu. Terus Yefta kan bilang, loh aku udah kasih kabar loh gitu. Tapi ketika kita kesulitan, kalian juga nggak datang gitu. Nah, dan waktu ngomong gitu kan suku Efraim bilang, nanti tak bakar loh rumahmu gitu loh. Nah tapi Yefta ini ternyata kan punya trauma ya masa lalu ketika dia merasa direndahkan, dia merasa nggak punya daya apa-apa, tapi ketika dia jadi pemimpin, dia punya kekuatan, dia marah dan marahnya tuh luar biasa. Lalu dia sembelih tuh orang-orang Efraim. Berapa saudara? Lebih banyak daripada Nabi Elisa. 42.000 orang Efraim. Ya, jadi kalau ada keadaan baik-baik nih, tapi ketika ada trauma atau muncul sesuatu yang sensitif, dia bisa berubah jadi seseorang yang lain gitu. Nah, itulah Yefta ya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan emosi anak yang tidak terpenuhi. Setiap anak yang pertama dia membutuhkan rasa berharga, penerimaan, ya, kasih sayang tanpa syarat atau relasi. Nah, relasi ini dipenuhi waktu kecil oleh orang tua, tapi bila orang tua sibuk atau orang tua bercerai, relasi ini tidak dipenuhi sehingga dia mungkin akan kesulitan ya. Atau kebutuhan emosi adalah rasa aman di dalam keluarga. Nah, bila kebutuhan anak ya, kebutuhan kita waktu kecil ini tidak terpenuhi secara penuh, berarti kan berkurang, berarti kurang ya, namanya defisit. Itu tidak penuh, maka kita akan menuntut orang lain waktu besar mengisi kebutuhan emosi itu, mengisi tangki emosi kita. Jadi tanpa sadar kita mau ambil emosi orang lain, tangki orang lain sehingga mereka dikuras ya, maksudnya diambil gitu. Nah, rasa berharga. Kalau biasanya kalau kebutuhan emosi, rasa berharga dan penerimaan ini biasanya bareng-bareng. Maksudnya satu, kalau sudah ngerasa berharga, dia juga bisa ngerasa enggak
diterima. Menjadi yang pribadi yang butuh penghargaan, karena kurang penghargaan di masa kecil, contohnya dia akan gampang tersinggung. Hanya karena orang lain mungkin tidak salaman tuh di gereja ya, yang jadi asyir mungkin pas lagi memandang wajah Tuhan di surga gitu ya. Jadi nggak lihat maksudnya. Nah langsung nggak ke gereja-gerejaan lagi deh gitu. Aduh, asyirnya sombong banget sih. Nah itu nggak merasa dihargai ya. Jadi atau orang tidak menyapa. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kalau orang menyapa kita dulu ya apa bedanya sih? Kita dengan orang dunia ya kita belajar menyapa lebih dahulu ya. Nah tapi kita akan jadi tersinggung ya. Bila nggak menghargai diri, kita akan sulit juga menghargai orang lain. Lalu penerimaan. Kalau waktu kecil kita tidak diterima secara utuh, dia ketika besar akan mengejar prestasi, berambisi, mengejar pencapaian, suka berkompetisi. Ya, atau dia juga menjadi minder. Minder takut sesuatu yang baru, takut maju sehingga potensi dirinya tidak keluar. Orang yang penerimaannya kurang, sulit juga menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Apabila ada orang yang lebih dari dia, pasti gitu ya, gitu. Itu kan begini-begini. Nah, contohnya adalah Saul. Saul waktu kecil dia dikontrol sama papa, orang tua dan bujangnya. Ya, dia menjadi pribadi yang butuh penerimaan, makanya sikapnya kan beda lah ya sama Daud ya. Dia walaupun Daud bilang juga masa kecilnya juga enggak mudah, tapi kita tahu dia dipenuhi oleh kasih Tuhan. Perhatian sensitif dengan perasaan tertolak sehingga dia menuntut orang lain juga. Tokoh lain yang pernah minder waktu merasa kecil dia adalah Gideon ya. Gideon juga kecil rasanya, tetapi Tuhan bilang, "Hei pahlawan yang gagah perkasanya." Atau lalu setelah itu kita defisit dalam rasa aman. Punya orang tua di rumah berantem terus ya. Atau lihat papahnya pukulin mamahnya ya. Orang tua ada tetapi tidak ada ketika kita butuh dilindungi ya. Akibatnya kalau kita nggak punya rasa aman, kita menjadi pribadi yang insecure, mudah khawatir, mudah cemas, curiga, sulit percaya pada orang dan overprotection. Ya, jadi kapan reaksi kita menjadi anak kecil itu muncul? Ya, jadi luka-luka masa kecil kita tuh tersimpan baik-baik dalam memori kita, pengalaman-pengalaman yang melukai, tapi nggak sadar. Yang munculnya tuh ketika dalam relasi hubungan dengan orang yang dekat, yaitu dalam keluarga. Saudara di sini mungkin semua dengan usia saudara di sini nggak ada lah yang seperti anak-anak tingkahnya di sini gitu, pola sikap perilaku. Tapi kalau di rumah ketahuan, ya, dia akan minta perhatian, dia akan menuntut dihargai, dia akan menuntut pengertian dari orang-orang yang di dalam rumah, dan dia sering konflik dengan orang-orang yang terdekat. Ya, orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain karena adanya kemarahan-kemarahan yang tidak tersalurkan. Lalu yang kedua adalah pemicu. Ada kejadian yang mengingatkan seperti tadi kasus Yefta ya. Kejadian masa kecil. Jadi area sensitif kita disentuh dan kita menjadi mudah emosi. Lalu yang ketiga pas ada tekanan, krisis atau situasi membahayakan. Kita nih stabil, nggak ada apa-apa, tapi kita tiba-tiba bisa menjadi anak kecil bila badai itu datang. Nggak punya skill, kemampuan. Anak kecil kan nggak punya kemampuan untuk menghadapi persoalan, ya, perlengkapan untuk menghadapi daya tahan. Jadi marah-marah, emosi tidak terkendali atau melarikan diri atau melakukan hal-hal yang merugikan, mengabaikan dan tidak mencari solusi. Bisa juga saat seorang sukses, diberkati atau memiliki kekuasaan. Jadi obsesi masa kecilnya enggak tercapai, dia tidak terpenuhi, kemudian dia menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi hasrat yang tidak dipenuhi pada masa kecilnya. Ya, jadi ketika misalnya sudah sukses, dia kaya, waktu kecil dia miskin, dibully atau dihina-hina, dia akan penuhi itu rasa marahnya dengan mungkin dia beli apa aja gitu ya. Dia puas-puaskan apa yang dulu dia tidak dapatkan. Nah, kita akan baca sama-sama, next. Sama-sama ya saudara, kita baca. 2, 3.
Sulit seseorang bertumbuh secara rohani bila dia tidak sehat secara emosi. Lalu bagaimana sembuh dari luka masa kecil? Kita harus sadari, ya, terbuka di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jadi sadari aja, nggak apa-apa saudara. Kalau perlu nangis aja, ya. Tuhan terus menyayangi kita. Kalau firman-Nya datang pada hari ini, waktu kecil, kita nggak tahu, kadang nggak sadar, tapi itu tuh jadi luka kita yang kita bawa, kita refleksikan ketika kita menghadapi hidup penuh kemarahan, penuh luka, bahkan kita nggak bisa bergaul dengan orang-orang lain karena rasanya aku nggak diterima, aku nggak dihargai. Tetapi kita tahu bahwa trauma, ketika kita mengalami trauma, Tuhan ada, Tuhan udah mati bagi kita. Ya, kalau kita merasa tidak dihargai, kita tidak diterima, tidak aman, tidak dikasihi, akui itu sehingga kita berproses, kita tuh bisa terima kesembuhan. Kalau kita nolak, kita nyangkali, itu nggak akan membuat kita sembuh, tapi kita terima aja. Ya, ketika Tuhan pulihkan saya 30 tahun yang lalu, ya, tapi Tuhan tuh baik banget. Bahkan waktu masa kecil saya, waktu sekolah minggu aja Tuhan ingetin, ayo waktu kecil kamu kayaknya kamu nggak disuruh maju ke depan, nyanyi, cici sepupumu aja yang disuruh. Nah, kalau anak kecil walaupun kayak gitu, makanya hati-hati guru sekolah minggu. Rasanya tuh udah nggak diterima gitu. Rasanya aku nggak dipilih karena mungkin aku gini gitu. Nah, tapi Tuhan juga ajarin, ayo kamu berarti ada luka sama guru sekolah minggu. Padahal guru sekolah minggunya juga inget-inget lupa ya. Nah, mungkin kita menerima kata-kata yang jahat ya dari orang-orang sekitar kita, orang tua kita, gak berharga lah. Atau kita terima trauma-trauma, lihat orang tua berantem terus gitu ya. Orang tua gak ada waktu kita butuh. Nah, ayo kita sadarilah, terbuka sama Tuhan. Ya, kita ini dikasihi kok sama Tuhan. Tuhan tuh tahu waktu kita ngalami sesuatu, bahkan ketika orang lain tidak tahu, Tuhan itu tahu dan sebetulnya Dia rindu peluk kita, tapi kita tidak menyadari kehadirannya ya. Jadi kita ngerasa sendiri. Nah, lalu kita menerima keadaan kita saat ini. Kita kan nggak pernah bisa milih orang tua kita siapa ya. Kalau bisa sih orang tuaku seperti orang tuanya FC itu dulu ya, kayak Raya misalnya seperti itu. Tapi kita mulai bersyukur dengan apa yang kita jalani sekarang, dengan bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Lalu kita mulai bertindak untuk memberi pengampunan bagi semua hal, bagi semua orang yang pernah melukai kita di masa kecil. Kita memberi pengampunan bagi semua hal karena mungkin hal-hal yang terlewat ya, maksudnya bukan cuma orang tapi trauma-trauma apapun. Mungkin kita pernah lihat sesuatu yang membuat kita takut gitu ya. Nah, mari kita beri pengampunan seperti Tuhan Yesus telah mengampuni. Dan minta Tuhan memenuhi kebutuhan emosi kita masa kecil yang belum penuh. Jadi kita tidak menuntut orang lain untuk memenuhi kita. Yang terakhir, saudara, kasih Allah akan menyembuhkan kita. Sehingga kita dapat meninggalkan sifat anak-anak. Jadi 1 Korintus 13 yang pertama adalah tentang kasih kan. Kasih itu apa, sabar, kasih itu sabar dan sebagainya sampai ayat 8. Nah, ternyata maksud Paulus di situ dia nerangin segala sesuatu lakukan dalam kasih. Baru setelah itu ketika aku anak-anak. Jadi kalau ternyata kita belum bisa melakukan kasih karena ternyata kita masih anak-anak, kita masih sendiri masih kurang kasih. Sehingga kita nggak mampu melakukan kasih. Sehingga orang-orang yang dewasa menurut Paulus adalah orang-orang yang
bisa melakukan kasih karena sudah penuh, sudah ada yang diberikan kepada orang lain. Ternyata yang dianggap Paulus ketika kita adalah dewasa adalah orang yang penuh dengan kasih Allah sehingga melakukan apapun dengan kasih. Amin saudara. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh dewasa, bertumbuhlah secara dewasa juga secara jiwa kita, secara emosi kita. Demikian firman Tuhan boleh saya sampaikan. Kita buka hati kita mau Tuhan melawat setiap hati kita. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku biar keyboard nyanyikan dengan lembut lagu ini. Boleh ditampilkan 2 slide dari belakang tadi. Umat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya mendapat pengetahuan pagi hari ini, tetapi Tuhan mau menyembuhkan setiap kita. Saudara percayalah bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Pagi hari ini saya merasakan beberapa dari saudara yang sudah membuka hati, engkau mengalami jamahan Roh Kudus. Mari saat ini ambil waktu beberapa saat saja, buka hatimu. Boleh buka kedua tangan kita, saudara. Datang kepada Dia, Bapa yang baik. Setiap kita pernah mengalami trauma. Tapi mari, mungkin jika ada trauma-trauma dari masa lalu kita, saudara, dengan terbuka kita datang. Jangan simpan luka itu. Jangan biarkan luka masa lalu, trauma-trauma itu. Ketika mungkin saudara dihina, ketika mungkin kita dilecehkan, ketika kita tidak dianggap, atau ketika kita melihat orang lain lebih berhasil dari kita. Mari saat ini saya mengajak jemaat Tuhan secara pribadi, kita datang kepada Tuhan. Buka hati kita, saudara.
Yang pertama yang kita harus lakukan, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kehidupan kita. Mari saat ini katakan, terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu bagi hidupku. Aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan saat ini Tuhan, katakan secara pribadi, sembuhkan jiwaku, sembuhkan luka hatiku. Seperti Tuhan sudah mengampuni aku. Demikian juga, jika ada orang-orang yang membuatku terluka, saat ini katakan dengan sungguh-sungguh saudara. Anda boleh sebut namanya dalam hatimu. Engkau katakan, aku lepaskan pengampunan. Kalau ada beberapa orang sebut namanya satu persatu. Katakan, Tuhan aku lepaskan pengampunan. Dan saat ini aku minta kasih Yesus menyembuhkan luka hatiku. Mari umat Tuhan datang kepada Dia. Pagi hari ini rasakan kasih Allah mengalir dalam kehidupanmu. Kasih Allah menyembuhkan engkau. Tuhan menghendaki setiap umatnya, kita boleh menjalani kehidupan ini dengan hati yang sudah dipulihkan, dengan jiwa yang sudah dipulihkan, supaya kita boleh melayani Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mari saudara saat ini pandang kepada Tuhan, pandang kepada Bapa. Bolehkah saya mengajak kita membuka kedua tangan kita dan tengadahkan wajahmu. Lihat kepada Bapa yang baik. Bapa yang membuka tangannya menyambut engkau. Bapa yang mengasihimu. Bapa yang berkata engkau berharga di mataku. Engkau mulia dalam pandanganku. Bapa yang berkata aku telah menebus engkau dengan darah anakku. Bapa yang berkata aku memiliki rancangan terindah bagimu. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini, Engkau menjamah satu persatu umat-Mu. Engkau melihat hati yang hancur saat ini. Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang luka juga dibebat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus saudara, jangan tahan. Saya sungguh merasakan Roh Kudus mengalir saat ini. Dia sedang menjamah hatimu saudara. Dia sedang menjamah hidupmu saat ini. Mari sekarang saudara sendiri katakan dengan lembut sekali lagi lagu ini. Katakan jiwaku, jiwaku. Singkapkan Oralaba-laba-laba-laba. Oralaba-shikaralaba. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Terus buka hatimu saudara. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Disembuhkan dalam nama Yesus. Lagi saudara, jiwaku. Nyanyikan dengan segenap hatimu.
katakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan bersama. Sikapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik, bagi Bapa yang baik. Iblis pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan saudara dan saya hidup, supaya engkau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan merindukan hidupmu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Karena itu kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Di tahun integritas kami sungguh merasakan Engkau terus bekerja, Engkau terus mengajar kami, Engkau terus membawa kami next level Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Firman Tuhan pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus, sekarang kami meninggalkan tempat ini dengan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari buka hati dan angkat tinggi kedua tangan saudara. Pandang kepada Dia, Bapa yang baik. Saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, engkau yang hadir, setia beribadah, mendengar firman Tuhan, dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, di dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama katakan,